7 Desember 1941, Jepang berhasil menyerang dan menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Jepang menggerahkan seluruh potensi militer yang mencakup 6 kapal induk, 10 kapal perang, 65 kapal selam, 2.274 pesawat tempur, dan peralatan canggih lainnya. Melihat tindakan Jepang tersebut, pihak sekutu tidak tinggal diam. Pada 15 Januari 1942, negara sekutu membentuk pasukan gabungan yang disebut American British Dutch Australian Command atau ABDACOM untuk menghadapi Jepang. Namun, Jepang tidak getar dan melakukan ekspansinya ke Asia Pasifik termasuk Indonesia. Pada 11 Januari 1942, Jepang mendarat untuk pertama kalinya di Tarakan, Kalimantan Utara, yang mana Belanda masih menguasai Indonesia. Pada 8 Maret 1942, Belanda tak kuasa untuk mempertahankan Indonesia dan menyerah tanpa syarat pada Jepang. Akhirnya, Panglima Tentara Sekutu di Hindia Belanda, Letnan Jenderal Terpoter, menandatangani dokumen penyerahan kekuasaan kepada Letnan Jenderal Imamura di lapangan terbang Kalijati, Jawa Barat. Kemenangan Jepang atas Belanda dan Sekutu disambut gembira oleh rakyat Indonesia. Banzai, Banzai, yang berarti selamat datang. Tentara Jepang mempropagandakan bahwa kedatangannya ke Indonesia bertujuan membebaskan bangsa Indonesia dari cengkraman penjajahan bangsa Barat dan menegaskan bahwa mereka adalah saudara tua bangsa Indonesia. Pembentukan pemerintahan militer. Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 pemerintahan militer sebagai berikut. 1. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 atau Tomishudan yang menguasai Pulau Sumatera dengan pusat di Bukit Tinggi. 2. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-26 atau Asyamshudan yang menguasai Pulau Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta. 3. Pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan kedua yang menguasai Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusatnya di Makassar. Organisasi sosial kemasyarakatan. 1. Pada 29 April 1942, untuk pertama kalinya Jepang membentuk Gerakan 3A yang dipelopori oleh Shimizu Hitoshi dan diketuai oleh Mr. Samsudin dengan slogan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dengan tujuan menggerakkan rakyat Indonesia untuk mendukung Jepang melawan Sekutu. 2. Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA didirikan pada 9 Maret 1943 yang dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Haji Mas Mansur. Tujuan menggerakkan rakyat Indonesia untuk mendukung Jepang melawan Sekutu. 3. Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI didirikan pada tanggal 24 Oktober 1943 dengan tokoh Hasyim Asy'ari dan Mas Mansur dengan tujuan untuk mengikat golongan Islam. 4. Jawa Hokokai didirikan pada 8 Januari 1944 yang dipelopori oleh Jenderal Kumar Kici Harada dengan tujuan mengumpulkan dana bagi keperluan perang melawan Sekutu.
Organisasi pergerakan pada masa pendudukan Jepang. Organisasi semi militer Seinendan dibentuk tanggal 9 Maret 1943 oleh tentara Jepang di Indonesia. Organisasi ini di bawah kepemimpinan Genseikan. Pembina Seinendan adalah Naemumbu Bunyoku. Seinendan dibentuk dengan tujuan untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Keibodan dibentuk pada 29 April 1943. Keibodan berada di bawah binaan Keimubu, Dewan Kepolisian. Tujuan pembentukan Keibodan adalah untuk membantu polisi Jepang pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Barisan Pelopor dibentuk pada 1 November 1944 oleh Insinyur Soekarno. Barisan Pelopor dipimpin oleh Insinyur Soekarno, Sudiro, Dr. Muwardi, Suroso, Otto Iskandar Dinata untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga siap untuk membantu Jepang dalam mempertahankan Indonesia. Hizbullah, Tentara Allah. Hizbullah atau Taikyo Seinan Teisinti dibentuk pada 15 Desember 1944. Hizbullah dipimpin oleh Ki Haji Zainal Arifin dan Muhammad Roem sebagai wakilnya. Hizbullah didirikan dengan satu tujuan, membela agama dan kepentingan umat Islam. Selain itu, Jepang ingin mengakomodasi pemuda muslim untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Fujinkai dibentuk oleh Jepang pada bulan Agustus 1943 yang dipimpin oleh Sunarjo Mangunpuspito. Fujinkai dipelopori oleh Jepang yang ingin mempertahankan wanita setelah bubarnya putra. Kegiatan yang dilakukan oleh Fujinkai bertujuan untuk mengentaskan permasalahan sosial ekonomi pada masa itu. Gakukotai atau Laskar Pelajar dibentuk pada 15 Desember 1944. Jepang membuat Gakukotai ini memperkuat posisinya di Indonesia. Seperti namanya, Jepang melatih kemiliteran pada pelajar agar tetap bisa di Indonesia. Organisasi militer Heiho adalah pasukan yang terdiri atas bangsa Indonesia yang dibentuk oleh tentara pendudukan Jepang di Indonesia pada masa Perang Dunia Kedua yang dibentuk tanggal 2 September 1942 dan mulai merekrut anggota pada 22 April 1943. Heiho dipimpin oleh tentara pembentukan Jepang yang bertujuan untuk membantu Jepang dalam mempertahankan kubu-kubunya dan membantu tentara Jepang saat berperang. PETA, Pembela Tanah Air. PETA didirikan secara resmi tanggal 3 Oktober 1943 atas usulan dari Gatot Mangkupraja kepada Letnan Jenderal Kumakichi Harada, Panglima Tentara Jepang ke-16. Pembentukan PETA ini didasarkan pada peraturan pemerintah Jepang yang disebut dengan Osamu Seinendan nomor 44. Heiho dibentuk Jepang dengan bertujuan menambah kesatuan tentara guna memperkuat organisasi sebelumnya, yaitu Heiho. Penindasan Jepang. Ekonomi perang di Indonesia. Ekonomi perang adalah kebijakan pemerintah penjajahan Jepang yang menggali semua kekuatan ekonomi Indonesia untuk menopang kegiatan perang pemerintah Jepang. Tujuan Jepang menerapkan sistem ekonomi perang. 1. Menguasai dan memperoleh sumber bahan mentah, terutama minyak bumi. 2. Memotong garis suplai musuh yang bersumber dari Indonesia. Pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan di Indonesia lebih buruk jika dibandingkan masa Belanda. Jumlah sekolah selalu berkurang dan banyak guru dipekerjakan di kantor pemerintah. Akibat jumlah murid merosot dan tingkat buta huruf bertambah. Rumusa. Pengerahan Romusa merupakan kebijakan kerja paksa yang berlalu pada masa pendudukan Jepang. Rakyat Indonesia sangat menderita dengan kebijakan Romusa. Rakyat Indonesia harus bekerja secara sukarela. Respon bangsa Indonesia. Perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh Abdul Jalil. Abdul Jalil adalah seorang ulama muda, guru mengaji di daerah Cot Pulieng, Provinsi Aceh. Karena melihat kekejaman dan kesewenangan pemerintah penduduk Jepang, terutama terhadap Romusa,
Maka rakyat Chot Plieng melancarkan perlawanan. Abdul Jalil memimpin rakyat Chot Plieng untuk melawan dan tindak penindasan dan kekejaman yang dilakukan penduduk Jepang. Perlawanan rakyat Singaparna dipimpin oleh KH Zainal Mustafa. Sebab khusus dari perlawanan yang dilakukan oleh KH Zainal Mustafa adalah adanya perintah untuk melakukan sekere, yaitu membungkukkan badan kerah matahari terbit. Hal ini sangat ditentang oleh KH Zainal Mustafa dikarenakan menyalahi akidah agama Islam. Oleh karena itu, KH Zainal Mustafa mengorbankan perlawanan terhadap Jepang. Perlawanan rakyat Indramayu. Pemimpin perlawanan rakyat Indramayu terhadap Jepang adalah Madria. Perlawanan tersebut terjadi karena rakyat merasa tertindas dengan adanya kebijakan penarikan hasil padi yang sangat memberatkan. Rakyat protes dan melawan. Mereka bersemboyan, lebih baik mati melawan Jepang daripada mati kelaparan. Perlawanan rakyat Kalimantan. Rakyat melawan Jepang karena himpitan penindasan dan dirasakan sangat berat. Yaitu perlawanan di Kalimantan adalah perlawanan yang dipimpin oleh Pangsuma, oleh pemimpin suku Dayak. Perlawanan rakyat Papua. Gerakan perlawanan yang terkenal di Papua adalah gerakan Koreri yang berpusat di Biak dan dengan pemimpinan bernama L. Rumkorem. Biak merupakan pusat pergolakan untuk melawan penduduk Jepang. Perlawanan rakyat Blitar. Perlawanan peta di Blitar dipimpin oleh Chu dan Cho Supriyadi. Penyebab dari perlawanan peta di Blitar disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang Jepang terhadap rakyat Blitar. Tentara peta merasa prihatin dengan perlakuan tersebut sehingga mengadakan perlawanan. Pasukan Nika Belanda.